Jadi mempunyai anak yang berani ngelawan itu bagus. Tapi orang tua kan tidak senang. Oh, justru punya anak yang berani melawan orang tuanya itu Bagus kan? Sehingga itu harus diam atau kemudian cari pembantu biar pembantu mengurus. Pernahkah berpikir bahwa pembantu-pembantu itu memperkosa anak kita umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Oke. Dalam data saya itu kasihan. Ada yang gitu. Oh, anak-anak orang kaya itu kebanyakan. Kalau kecil hubungan seks, umur 4 tahun pasien saya sudah hubungan seks. Ada yang 4 tahun? Oh iya, ada 2 tahun lagi dibawa oleh pembantu. Dibawa, diajak tidur, ternyata hubungan seks. Ini banyak masalah yang terjadi begitu. besar. Banyak yang terjadi begitu. Iya, itu Anda. Ibu sayang sama kamu, cinta kamu, cantik, kamu udah belajar menyanjung. Orang Bali itu susah sekali menyanjung. Nah, jarang menyanjung kenapa anaknya. orang Bali itu karakternya susah menyanjung? Karena dari kecil tidak dia bisa sudah memuji gitu ya. Iya, Maka dia heran jadinya. Iya. Maka kenapa begitu Bu ya? Ya karena tidak pernah. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Ibu Profesor Luh Ketut Suryani kan Bu nggih. Nggih. Ampura niki Bu kalau tiang salah sebut nama kan. Dan kenapi. Karena dia nggak hafal gelarnya Bu. Dan kalau... kita tidak perlu memperlihatkan gelar. Oh kendan nggih. Nama aja yang penting itu. Suryani gitu aja. Itu kok bisa Luh Ketut itu gimana itu ceritanya? Loh itu orang Tabanan biasanya anak-anaknya yang perempuan diisi Loh. Ibu Tiang kan dari Tabanan. Nggih. Kemudian Ketut yang nomor 4 dari 6 bersaudara. Ya. Dan Suryani ya Bapak Tiang melihat matahari itu surya. Oh, berarti diharapkan seperti matahari kan lah Ibu. Karena waktu itu zaman perang, jadi Bapak Tiang dan Ibu Tiang ingin nanti lahir anak-anak yang berani menghadapi tantangan. Oke. Mungkin Ibu usia berapa sih Bu? Mungkin 79 tahun. Wih, anggap 80 lah kan nggih. Tapi masih bisa jalan. Ya kami harapkan kami bisa 100 tahun. Ya. Ingin membuktikan bahwa manusia itu bisa menghadapi hidup kalau kita mempersiapkannya. Bukan makan spesial, bukan harus ada spesial. Dan nikmati hidup ini, nanti Tuhan tentu akan mengatur. Nah, Ibu kan terkenal murah senyum, sehingga sekarang dengan usia sekarang pun masih segar kan Bu. Nah, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi kesehatan seorang di masa tua seperti sekarang ini? Apakah karena makanan yang dimakan seusia muda atau psikologis orang lebih pengaruh nih Bu? Yang paling besar mempengaruhi konsep hidup. Konsep hidup. Ya. Untuk apa dia hidup ini? Nah, ini dan itu yang konsep perlu hidup ini gimana itu Bu maksudnya? Ya, itu hanya muncul kalau kita sejak kecil mengikuti perkembangan dan kemudian mengikuti apa yang dimasukkan oleh ibu bapak waktu mengandung kita dan proses selama 10 tahun itu apa yang kita dapatkan. Nah, di sanalah modal sebenarnya orang itu akan menjadi orang yang berhasil atau tidak. Berarti benar yang dikatakan oleh tokoh-tokoh spiritual nih, berarti kan usia 0 sampai 10 tahun niki sangat rentan niki Bu nggih. Rentan tetapi menentukan masa depan mereka. Ya. Nah, bisakah orang tua itu mendidik, melahirkan anak itu dengan hati? Ya, seperti misalnya dia di dalam kandungan memang dia diharapkan untuk lahir. Tapi banyak orang tua merasakan bahwa itu kebetulan terjadi, bukan karena diharapkan. Ya, kalau sudah kebetulan terjadi, tentu tidak akan mempersiapkan modal untuk anak itu. Sehingga janganlah sampai anak itu mengatakan, untuk apa sih saya dilahirkan? Banyak anak-anak mengeluh seperti itu. Nah, harusnya anak itu punya pemikiran bukan seperti itu. Saya lahir untuk berjuang. Karena ibu bapak saya hebat-hebat, saya harus lebih hebat. Nah, itu baru memang anak ini dipersiapkan. Ya. Berarti sekarang kebanyakan salah konsep kan berarti ya. Bukan salah konsep, karena tidak memikirkan bahwa
apa yang dia lakukan Hmm. waktu hubungan seksual selama dalam kandungan sampai 10 tahun pertama sangat menentukan masa depan anak. Dari Ini hubungan seksual pun ya, dari sana dari startnya sebelum melakukan hubungan, persiapan itu dan persiapan waktu hubungan seksual itulah yang menentukan. persiapan waktu berhubungan seksual gimana psikologis antara Ibu dan Purusa bapak. Pradananya Ya, ini. apakah dia dibuat dengan saling mencintai atau karena diperkosa atau nafsu. ya nafsu itu menentukan modal dasar spirit roh atmanya itu. Nah karena itulah di Bali dikatakan diberitahu bertapalah kalau ingin melahirkan anak berkualitas. Ini yang tidak pernah Niki, ntar diajarkan. sebelum ke sana Bu. Nah, ini menarik ini karena banyak yang anak muda sekarang kita di Bali kan bukan di Bali. Di mana-mana dunia juga. lah, ya. Anak muda yang sembarangan gitu, begitu nafsu, pacaran, berhubungan. Nah, tapi sekarang kan ada kondom nih kau. Nah, ada kondom berhubungan. Nah, terus yang nggak pengen pakai kondom tiba-tiba berhubungan, bocor, akhirnya jadi. Dan kalau di Bali kan kalau udah hamil yang pasti nikah kan gitu. Nah, berarti itu kronologi itu mempengaruhi gimana anak itu karakternya itu Bu. Ya Berarti sangat menentukan waktu dibuat. Apakah dengan cinta kasih, pemerkosaan, atau karena dipaksa, atau yang lainnya. Nah ini yang menentukan spirit roh atmanya dan kemudian bagaimana perjalanan hidupnya 10 tahun itu yang menentukan. Karena itu di Bali diajarkan bertapalah sebelum mempunyai anak. Nah, yang pengen detail nih nanya masalah nih Bu. Biar anak muda nih tidak sembarangan lah membuat anak kan lah. Membuat anak artinya kan kalau menginginkan sebuah karakter anak yang berkualitas nih gimana harusnya? Berarti harus saling cinta. Baru kita melakukan merencanakan membuat anak gitu berarti nggak? Ya harusnya orang tua menanamkan pada anak sejak dini bahwa mereka boleh melakukan hubungan seksual setelah menikah. Oh berarti hubungan seksual sebelum menikah orang hamil-hamil di Bali ini yang Karena kebetulan ya itu kan tidak berencana. Mempengaruhi juga? Sangat-sangat mempengaruhi. Oh. Nanti setelah terjadi ibunya sedih, takut, cemas, dimarahi dan sebagainya. Itu semua masuk di dalam memori anak. Jadi jangan berpikir baru setetes darah atau apalah namanya itu tidak berarti, sangat-sangat berarti waktu membuat pertama itu dan 10 tahun pertama. Ya. Nah karena itu dianjurkan oleh orang-orang tua kita, apalagi di Puri Kelungkung, saya merasakan bahwa mereka jangan sampai hamil waktu menikah. Maksudnya jangan sampai hamil? Waktu pernikahan itu, hamillah setelah menikah. Oh, jangan pas waktu menikah tuh jangan sampai dalam kondisi hamil. Ya, kalau ada hamil maka dia harus bersumpah di hadapan semua keluarga bahwa janin dalam kandungan itu memang dari Puri. Kalau tidak, mereka siap menerima hukuman. Kalau tidak, maka keluarga tidak mengakui. Kelihatannya ini kok kuno. Tapi ini sangat luar biasa kalau kita ingin melahirkan anak-anak Bali yang berkualitas. Dan itu perlu ditanamkan sejak dini pada anak-anak bahwa tujuan hidup kita adalah untuk bagaimana menjadi orang spesial, menjadi orang yang bisa jaga diri dan menjadi orang yang bisa mempunyai pengetahuan yang luas sehingga dia akan berhasil dalam menjalani kehidupan ini. Ini faktor lebih ke spiritual atau di luar biologis yang mempengaruhi atau faktor apa ini Bu kira-kira ya yang membuat kalau orang hamil sebelum nikah
Nike akan berbeda kalau anak ini dibuat setelah dia menikah itu. Apa yang mempengaruhi psikologis, lebih psikologis ibu bapaknya atau secara spiritual atau apa itu emang? Semuanya itu mempengaruhi. Semuanya. Iya, baik secara spiritual maupun secara psikologis. Bagaimana dia ketakutan, apakah saya akan diterima atau tidak, atau dinikahi atau tidak dan sebagainya. Psikologis ya. Karena berarti ya. itulah sebenarnya orang tua kalau punya anak, persiapkanlah mereka sejak dini bahwa mereka tahu dengan cerita, dengan memberikan masukan, bukan langsung hubungan seks, tetapi bagaimana dia tidak boleh dekat dengan orang lain dan sebagainya. Itu harusnya sejak dini diberitahu. Sekarang kan kebanyakan orang punya anak, sudah lahir, serahkan sama pembantu, serahkan sama orang lain, cari uang untuk membesarkannya. Nah, itu fenomena yang modern yang sekarang kan, Bu. Ya, akhirnya anak itu tidak ada persiapan apa bagaimana memahami dirinya, memahami orang lain, atau apa yang harus dia perjuangkan dalam kehidupan ini. Kan prinsip orang tua lebih baik saya serahkan ke babysitter atau ke orang lain yang bisa merawat dengan baik daripada saya merawat dengan kondisi saya yang sambil kerja atau risiko. Nah, gitu gimana? Berarti Kalau salah memang tuh. tidak ada waktu, lebih bagus jangan buat anak. Kasihan Iya, mereka. iya. Ya, kasihan mereka. Nanti kalau sudah seperti hidup di neraka, siapa yang akan menolong? Apalagi memorinya ketakutan, benci, marah dan sebagainya. Nah, misalnya kalau ibunya aja yang intens merawat, bapaknya sibuk kerja itu boleh, Bu. Asalkan ada orang tuanya gitu maksudnya. Keduanya harus. Keduanya. Memori ibu bapaknya ada sehingga dia bisa merasakan saya punya bapak, saya punya ibu yang luar biasa. Meskipun dia sebenarnya kan logika kita kan sederhananya, oh nur jene ije nawang. Oh tidak, justru waktu kecil ini memori itu harus kuat dalam dirinya. Sehingga walaupun kita lepas umur 10 tahun, dia berani kok menghadapi tantangan karena sudah masuk memori-memori Karena kan itu. kalau Ampura, Bu, tiang mengingat memori yang tiang masih bayi sampai 10 tahun itu kan masih sulit. Atau yang paling tidak bisa kan 0 sampai 4 tahun itulah udah nggak kebayang lah itu memorinya. Ya tetapi perasaan itu, Tapi spirit alam itu bawah kan sadar memang- maksud ya, alam dulu, bawah sadar alam itu bawah sadar. saya tahu itu. Alam bawah sadar ya. Memang alam sadar kita tidak bisa mengingat memori, tapi alam bawah sadar kita akan terbawa Ya, sampai. dari anak itu kita lihat ketakutan, tidak berani kemana, tidak berani belajar nyanyi, dan diam saja atau dia kemana-mana bergerak untuk membantu orang dan itu semua adalah hasil waktu dibuat sampai 10 tahun pertama. Oke. Berarti ayah dan ibu, siapapun ayah ibu yang punyai atau berniat mempunyai anak, jadi 0 sampai 10 tahun ini memang harus diperhatikan kan. Jadi harusnya sebelum mereka menikah, bebaskan calon istri dan calon suami itu dari beban masa lampau. Kalau tidak, apapun yang dibuat akan lahir anak-anak yang karena trauma itu. Apa waktu kecil dia dikerasi, apa waktu kecil dia diperkosa, atau waktu kecil dia tidak disenangi, mau diusir, dan semua memori itu tetap tersimpan. Oh, oke. Jadi jangan anggap apa yang kita lakukan pada janin, bayi, dan anak itu sekedar. Itu memori yang sangat kuat untuk menentukan masa depannya. Tentunya ibu kan berbicara ini dari menangani pasien, dari penelitian, dari pengalaman ibu menangani orang. Tidak hanya dari pengalaman diri saya. Diri ibu. Ya, karena dari kecil, saya sejak kecil tiba-tiba ada yang memasuki saya untuk mempelajari diri saya siapa. Jadi umur 14 tahun saya sudah mempelajari. Nah, itu Tiang sempat baca itu, Bu. Karena dulu Tiang pernah waktu kecil SMP itu pernah
baca buku meditasinya yang ini atau yang biru kayaknya warna biru waktu itu dulu tuh, yang kecil itu loh. Ya. Ya. Nah, Meditasi itu mencapai hidup bahagia. Nika. Nah, gimana nih, Kak, Bu? Ya, saya belajar meditasi, tapi waktu itu orang Jawa yang ngajari ya memakai ucapan-ucapan. Tetapi kemudian saya terus mempelajari hal ini. Waktu saya di Australia, di Adelaide, saya diminta untuk ngajar meditasi. Bahasa Inggris saya pas-pasan. Kalau saya pakai itu, apalagi menyampaikan Allah yang Maha Agung dan sebagainya, tidak mungkin dia mau mengikutinya. Dan bahasa Inggris saya juga pas-pasan, tetapi Tuhan menyuruh, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Jadi saat itu saya dipersiapkan untuk mengajar mereka 4 jam, pesertanya 60 orang yang belum pernah saya lakukan. Dan bahasa Inggris saya pas-pasan. Bisa Anda bayangkan bagaimana takutnya saya. Gimana gugupnya cemasnya saya. Tapi dari atas mengatakan, lakukan. Ini harus kamu lakukan. Ya, saya serahkan dan kemudian saya mengajarkan apa yang saya ajarkan pada masyarakat tanpa ucapan apa-apa. Silakan duduk, pusatkan perhatian 1 titik 1 meter di depan Anda, dan kalau mau tertutup biarkan tertutup dengan sendirinya, rasakan dan sebagainya. Tidak ada ucapan apa-apa sekitar 10 menit. Dan mereka terkejut. Kok bisa ya? Dan akhirnya mereka mencoba dan akhirnya mengatakan, oh ini namanya meditasi. Meditasi spirit, roh, atma yang akan kita gunakan. Itu dah logikanya kenapa meditasi itu bisa mempengaruhi jiwa dan kehidupan kita itu. Padahal kalau Tiang pernah dulu menerapkan meditasi, Bu, memang pengaruh sih. Apa yang pengaruhnya kau ya ketika kita diam, duduk, tapi bukan tidur, menyaksikan pikiran kita, kan gitu sebenarnya, Bu? Atau mengosongkan pikiran itu meditasi? Tidak, meditasi memusatkan perhatian pada satu titik. Perhatian. Jangan mengosongkan pikiran. Biarkan. Tidak bisa mengosongkan pikiran, kan? Untuk apa dikosongkan? Dia harus juga berpikir, biar bekerja ada apa ini. Sehingga antara spirit, roh, atma dengan pikiran, dengan perasaan bisa bersatu. Misalnya memusatkan pikiran, kalau kita merem nih ke memusatkan apa yang dipusatkan itu, Bu? Ya untuk gampangnya ya dari diri kita sendiri, rasakan masuk keluarnya udara dari luar sampai merasakan energi. Biar pikiran tidak kemana-mana. Kalau misalnya biarkan pergi kemana, tapi bisakah memusatkan perhatian? Jangan mematikan. Biarkan. Misalnya kalau Tiang kan pernah belajar meditasi, Bu. Cak ngelilah nih ke pikiran Tiang, Bu. Itu normal itu. Normal. Ya kalau Anda biarkan itu, tapi kembali Anda sadar. Fokus. Kalau Anda sadar untuk meditasi, fokus rasakan masuk keluarnya nafas lewat hidung sampai tenang dan baru kemudian merasakan masuk dari. Artinya jangan menolak pikiran liar itu gitu ya. Biarkan pikiran itu, tetapi bukan berarti membiarkan, tapi Anda belajar memfokuskan pada satu. Fokuskan lagi. Ketika kita sadar pikiran liar, fokuskan lagi gitu berarti. Kalau pikiran dikosongkan, kita tidak bisa tahu apa-apa. Pas ada orang yang mau menembak kita tenang aja. Kan tidak mungkin kalau memang tidak sanggup lari. Ya. Jadi banyak salah mengartikan bahwa kalau waktu kita meditasi kosongkan pikiran. Jangan. Gimana? Waktu kecil pun ya gitu. Aduh, gimana nih kok nggak bisa komputer mengosongkan. Tetap jalan kan gitu. Iya. Tapi yang mengendalikan komputer itu spirit kita lah yang mengatur. Jadi seperti komputer, kita spiritnya yang mengatur apa yang akan dibuat dan sebagainya, ya komputer tubuh kita, pikiran kita melakukan apa yang diinstruksikan. Itu hanya bisa kalau kita ada hubungan dengan spirit, dengan pikiran, perasaan dan sebagainya. Tadi Ibu bilang ada mengatakan untuk
mendapatkan anak berkualitas harus bertapa gitu maksudnya. Bertapa itu artinya kita bisa menjaga diri, bukan harus ke Bukan hutan. hutan, Tidak. di Jadi mana kalau ada orang nentang kita, apakah mau menghadapi atau tidak? Kalau mau menghadapi, hadapi dengan cepat orang ini jahat atau tidak. Kalau jahat dan mau menghancurkan Anda dan Anda tidak sanggup, tinggalkan. Kalau sanggup, hadapi. Nah, di sanalah pembelajaran bagaimana kita menghadapi tantangan itu. Jadi tidak selalu tantangan itu harus dihindari atau tidak selalu tantangan itu harus dihadapi. Nah, dengan belajar dari ini, maka tanpa sadar kita sudah mengatur diri kita. Yang mana yang bisa kita lakukan, yang mana tidak. Enggak, Ampura, dia belum nangkap bertapa itu tapi Tidak maksudnya harus ke hutan. oh Bertapa adalah bagaimana kita menghadapi teman. Bisa enggak kita menghadapi dengan baik atau tidak. Jangan mudah marah, mudah meledak, dan sebagainya. berpuasa bukan? Arti, Bukan. oh. Hadapi. Kalau tidak bisa, nanti renungkan sebelum tidur kenapa saya begini dan sebagainya. Atau Anda membaca buku-buku Oh, bagaimana intinya orang bisa berpikir maksudnya, Bu? berpikir atau merasakan atau apalah namanya yang untuk diri kita. Oke. Jadi jangan berpikir bahwa roh akan datang. Roh kita sudah punya. Roh kita tahu segala, cuma otak kita yang belum memahami apa yang dimaksud oleh roh kita. Roh. Jadi bukan jauh-jauh, semua orang sudah lengkap. Karena itulah waktu hamil, bagaimana roh ini sudah lengkap, tahu segalanya, mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan ini atau ramalannya bagaimana dan sebagainya. Sehingga di Bali diajarkan sebelum membuat anak bertapalah. Sudahkah bebas dari beban masa lampau? Kalau sudah baru hubungan seksual. Padanan apa mungkin kalimat yang kata yang lebih sederhana dari tapa nih, karena mindset orang kalau bertapa pasti sembahyang ke gunung. ke gunung gitu, apa gininya, Bu, ya? Atau Maksudnya apa? bisakah menghadapi tantangan itu tanpa harus dengan gejolak marah, dengki dan sebagainya. Oke, berarti Jadi lebih kita bisa ke menjaga diri. lebih ke apa misalnya nih bertapa nih maksudnya ibu nih ya lebih ke perenungan atau Bukan merenung, bukan apa tetapi itu ya? menghadapi tantangan itu dengan bijak. Perlu dihadapi atau tidak? Atau tidak? Kalau tidak sanggup, pergi. Misalnya kaitan konteksnya dengan orang hamil nih, Kak? Ya, semua memori ini apa yang kita lakukan masuk di dalam memori anak. Oke. Jadi takut melihat orang yang marah, nanti masuk itu. Berani dengan orang yang lebih kecil atau berani dengan orang yang lebih besar, masuk itu. Semua apa yang ada dalam kehidupan waktu dalam kandungan itu masuk di dalam memori anak itu. Tersimpan untuk menjadi kepribadiannya dia. Karena kan logika orang yang awam atau kebanyakan, masih dalam kandungan, toh juga nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, belum tentu, Bu. Anak bayi itu bisa dengar ya? Bisa, tahu segala, karena kita akan memasukkan memori-memori sama seperti pakai komputer. Kita siapkan komputer kita dengan memberikan masukan apakah memakai teori apa dan sebagainya. Nah, otak janin itu pun juga seperti itu. Spirit sudah ada. Nah, sekarang bagaimana spirit ini memasukkan ke otak anak itu nantinya. Spirit kan beda dengan otak. Karena berarti sederhana yang karena manusia ini dikendalikan oleh alam bawah sadar, lebih banyak dikendalikan oleh alam bawah sadarnya, sehingga dari dalam kandungan lah harus dibentuk memori alam bawah sadar itu dengan baik gitu, Bu. Ya di sana maksudnya alam bawah sadar itu ada dan bagaimana mempersiapkan otak anak ini logikanya jalan untuk bisa menerima alam tidak sadar ini. Ya. Jadi di sana prosesnya. Karena itu di Bali diajarkan kalau hamil bertapalah.
Bertapalah. Bukan berarti ke gunung, tetapi kalau marah jangan sampai marah. Kalau ada masalah, beranikah menghadapi? Kalau tidak berani, apa yang harus dilakukan? Dan ini akan masuk di dalam memori anak. Kalau ibunya takut berhadapan dengan orang yang mau menghancurkan, anak itu pun akan demikian. Oh. Nah, karena itulah kita harus ajarkan anak sebelum hamil, siapkanlah diri menghadapi tantangan. Pelajari bagaimana nanti suami atau istri, bagaimana keluarga suami, keluarga istri, bagaimana masyarakat, bagaimana kita menghadapi teman-teman dan sebagainya. Ya. Jadi persiapan itu perlu. Nah, jadi persiapan itu tidak hanya dari melihat, mendengar, tetapi juga dari kita membaca dari pengalaman orang. Berarti lebih ke pengendalian diri maksud Ibu nih, Bu? Pengendalian diri? Itu termasuk bagian dari karena betapa kita itu. sudah punya masukan-masukan. Tanpa masukan apa hidup ini? Ya. Bagaimana saya harus bersikap dengan mertua? Siapa mertua? Apa yang dia harus lakukan untuk ke mertua? Apalagi kasta yang berbeda dan sebagainya. Itu kan harus dipelajari. Ya, jangan sampai kita masuk ke keluarga laki-laki, kita tidak tahu apa-apa. Nggih. Sehingga akhirnya mertua ngejek, kamu tidak tahunya cuma bengang-bengong saja. Nah, akhirnya berdemikian. Jadi sebagai orang tua bisa tidak mempersiapkan anaknya siap untuk menjalani kehidupan baru. Nah, ini tidak pernah dipikirkan kan. Hanya dilihat cantik, kemudian ganteng, atau dia sudah tamat sekolah. Tapi perasaan dan bagaimana memahami orang dan bersikap, itu yang perlu dilatih. Kecepatan mengambil sikap. Jadi mempunyai anak yang berani ngelawan itu bagus. Tapi orang tua kan tidak senang. Oh, justru punya anak yang berani melawan orang tuanya itu bagus kan? Berarti tapi konteksnya kan melawan, bukan berarti memukul atau mau gini. Ya, tapi walaupun memukul, tapi kita harus ajarkan. Oh, maksudnya dalam konteks masih kecil ini. Ya, jadi kalau anak itu ngelawan, memukul ibunya, bapaknya, bagaimana kita menghindari dan kemudian cerita. Bolehkah anak kecil memukul ibu, bapak? Itu masuk kan? Kalau tidak ya dia. Kalau justru dilawan saling pukul. Ya, nanti akhirnya di dalam memorinya gitu. Itu tidak ada menghargai, menghormati orang siapapun. Kalau sudah menyakiti saya, lawan. Oh, berarti kalau kita punya anak kecil nih, maksud dalam konteks balita kah atau di bawah 10 tahun? Semuanya itu dari mulai buat sampai 10 tahun pertama. Karena itu calon pengantin. Laki perempuan pelajari ilmu psikologi tentang manusia. Ini tumben saya tahu ada justru punya anak yang berani melawan orang tuanya justru lebih bagus daripada anak yang diam. Nah, kenapa begitu, Bu? Pertanyaannya sekarang kan kenapa? Ngelawan dia kan bereaksi. Nah, cuma bereaksinya bagaimana dia tidak memukul. Bagaimana bereaksi? Apakah lari? Apakah dia ngomong? Atau yang lainnya? Itu harus dilatih. Jangan itu kan anak yang berani. Bukan berani. Harus dia menghadapi tantangan. Masa dia diinjak-injak oleh mertua atau istrinya atau suaminya diam. Itu berarti dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang. Kalau tidak sanggup, lari. Tapi kalau sanggup, hadapi. Nah, justru dengan berani, dengan tidak menghantam dan sebagainya, tetapi dengan gaya ketenangan dengan suara. Nah, itu latihan itu yang perlu diberikan. Tetapi kalau dari kecil melihat ibu bapaknya berkelahi, saling memukul, memori itu masuk. Sehingga nanti temannya di sekolah pun kalau dia dikata-katai, dia akan pukul. Jadi jangan salahkan kalau anak itu nakal seperti itu. Karena dia lihat itu yang paling dulu dia lihat waktu dia dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Makanya rata-rata orang dalam keluarga broken home itu rata-rata anaknya juga kena imbasnya. Iya. Jadi harusnya anak-anak sebelum menikah harusnya dibebaskan dari beban masa lampau. Jadi kami pun sudah punya program di Narigraha misalnya,
dari kadarkum, kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat, dibawa ke masa lampau diperbaiki, misalnya dipukul oleh ibunya, dia melawan dan sebagainya, itu diperbaiki, sehingga kalau dia sudah menikah, hal itu tidak akan terjadi karena dia sudah melihat kalau dia dipukul, dimarahi tidak harus dengan menghantam. Mungkin dengan sikap, dengan melihat, merasakan, atau nanti ngomong dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diajarkan, baik di sekolah, guru-guru TK, guru SD, guru SMP, itu sangat-sangat banyak membantu untuk lahirnya anak-anak Bali berkualitas. Berarti guru TK, SD, SMP ini sangat menentukan generasi Bali ini. Ya, ikut juga. Di Ikut, samping ibu bapaknya waktu kecil itu. Waktu kecil itu, oke. Jadi jangan sampai mengira bahwa itu kan tanggung jawab orang tuanya. Tetapi kalau guru bisa melahirkan anak yang hebat, jadi presiden, jadi gubernur, banggalah Anda. Tanpa Anda yang mendidik, tidak mungkin dia begitu. Walaupun murid-muridnya tidak pernah menghargai karena ibu bapak yang di sekolah SD itu yang membuat dia seperti ini. Saya melihat waktu saya kecil SD, guru saya ada yang sering bercerita bagaimana orang di Cina, orang di Jepang dan sebagainya. Sehingga wawasan kita luar biasa. Tapi saya dengarkan anak cucu saya, tidak ada guru-guru TK, SD yang bercerita seperti itu. Padahal cerita itu sangat menarik buat anak-anak. Karena mungkin kalau konteks guru, kebetulan saya kan tamatan guru juga Bu, dulu. Karena gajinya kecil, jadi saya enggak jadi guru gitu. Kalau urusan gaji aja sekarang. Kalau berpikir gaji ya kita cuma berpikir pada materi. Lebih baik saya edukasi lewat seperti ini lebih banyak kayak gini. Ya, ini pun juga mengedukasi. Tapi jangan berpikir bahwa ini tidak ada artinya. Anda sudah melakukan ini sudah luar biasa. Dengan cara apapun, yang penting bagaimana mereka bisa berubah. Jadi kalau bisa, Bapak justru mengundang guru-guru TK, SD, dan SMP. Biar mereka terpanggil untuk membina masyarakat Bali. Karena di Bali ini kan orang dilarang punya anak banyak. Dan tanpa sadar kita menganjurkan orang-orang itu menggugurkan. Pernah kakak berpikir bahwa janin-janin yang digugurkan tetap dia makhluk yang akan terus minta perlindungan, minta dukungan dari orang tuanya. Kalau tidak, maka dia akan mengganggu semua keluarganya. Dan itulah yang menyebabkan sekarang, lihat di Bali itu susah sekali mendapatkan orang Bali senyum dengan ikhlas. Betul. Semua seperti beban, saya akan sibuk, saya tidak ada waktu untuk ngobrol dan sebagainya. Nah, untuk apa di Banjar, kemudian di pertemuan-pertemuan mengadakan macam-macam kalau kita melihat muka-muka mereka tidak fokus di tempat itu. Nah, karena itu kembali kita lihat zaman dulu ya. Memang Ibu selalu ngomong zaman dulu. Saya melihat orang di Banjar tertawanya lepas. Bebas, guru TK dengan senang hati memegang kita, mencucikan muka kita kalau tidak bagus. Tidak seperti sekarang. Sekarang dimarahi, untung rugi. Pulang dulu dan sebagainya. Untung rugi sekarang. Nah, mau ndak mereka jadi guru TK, guru SD, guru SMP? Saya harus ngabdi demi orang Bali. Di sini kami pengabdian ini. Bisakah meluangkan waktu? Jadi anak yang kurang bantu dia biar bisa ngomong, biar bisa berani dia ke depan dan sebagainya. Saya merasakan waktu SD itu guru SD, guru TK luar biasa peranannya. Kita kalau takut dia ajari, oh enggak apa-apa, ayo nyanyi. Tidak bisa nyanyi, bagus. Nah, guru-guru menyanjung, pinter. Padahal kita enggak ngerti. Anak disanjung pinter, cantik, luar biasa. Berarti senangnya kan bukan main. Sekarang kan kotor sekali baju kamu. Aduh, lebih ke kritikan ya. Nah, bisa enggak ngajar-ngajar guru TK SD itu di tangan mereka, harapan kita. Karena kalau orang tuanya tidak sanggup, masih ada guru yang bisa membantu. Jangan berpikir itu kan tanggung jawab orang tuanya. Ini tanggung jawab kita sebagai orang Bali atau orang Indonesia. Nah, kalau bisa seperti itu, saya kira
kita akan bisa Oke, lahir oke. anak-anak Bali yang hebat-hebat, tinggi, besar dan berjuang untuk Bali dan sebagainya. Tentunya harus kebijakan untuk upah guru juga berawal dari sana sebenarnya harusnya. Bagaimanapun kalau kalau gaji masih kecil itu, woi sulit nih kamu. Oh, seberapapun tulus niat, kalau terus-terusan dapat gaji. Anggaplah Bu dulu tuh waktu saya tamat kuliah ditawari jadi guru gaji 400.000, gimana bisa hidup Bu? 400.000, 500.000 ya gimana? Logikanya bisa hidup kan gitu. Nah, kalau Makanya semua kasihan berpikir sekali. itu, tidak akan ada yang membantu. Nah itu udah makanya Sekarang bisa enggak harusnya yang pemerintah kan terpanggil? Ya kalau pemerintah akan begini aja. begini aja terus ya. Ya, ya. Tetapi kami ingin sekali memanggil hati guru-guru TK, SD, SMP. Jangan berpikir ini kan tugas orang tuanya. Tetapi Tuhan akan menghargai, leluhur Bali akan menghargai kalau bisa membantu mereka yang ketakutan tidak berani masuk, bisa menjadi masuk. Kemudian dia menjadi orang yang berani menghadapi tantangan. Itu luar biasa. Jangan meminta rezeki tiba-tiba. Ya, Kalau kita tidak menerima, mungkin keturunan kita akan menerimanya. Ya percayalah, itu tidak akan langsung betul. dikasih uang. Itu tidak. Karena rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang, sehat, bahagia pun rezeki sebenarnya kan itu. Ya. Sebab anak itu hanya bisa mengikuti kalau guru TK, guru SD, guru SMP memberitahu. Orang tuanya tidak akan terlalu banyak. Oke. Nah, tetapi setelah ini masuk, dia akan bisa menghormati orang tuanya. Kalau orang tuanya ngajarin, tidak peduli dia. Berarti ada hubungan timbal balik nih ya Bu ya? Ya. Kami berharap itu, karena itu kami berharap guru-guru TK SD bebaskan mereka dari beban masa lampaunya. Sehingga tidak ada di dalam pikiran, saya aja dulu tidak dibeginikan. Nah itu. Kalau guru TK SD murid-muridnya itu jadi orang hebat, itu adalah karena karya mereka, kasih sayang, dan Tuhan akan membayar di tempat lain. Nah ini dilupakan. Bukan dosen-dosen di fakultas kedokteran, fakultas hukum yang akan menerima ini, tidak. Ini yang paling diperlukan adalah waktu TK, SD, SMP itu. Sehingga tidak banyak anak-anak mencari kasih sayang dan menyerahkan dirinya diperkosa. Dengan dikasih uang, dikasih jajan, cukup. Itu yang terjadi sekarang. Nah dengan fenomena sekarang semakin modern, kenapa Bali ini justru jadi nomor 3 kasus bunuh diri terbesar di Indonesia ini, Bu? Kalau Tiang perhatikan dari dulu sebenarnya kan lumayan memang tinggi kasus bunuh diri di Bali. Nah sekarang baru dirilis terakhir itu Bali nomor 3, padahal orang ke Bali itu ingin healing gitu. Kenapa justru orang di Balinya yang seperti ini gitu? Kalau gimana ya? Dari saya melihat ya, dari dulu saya pantau, bukan sekarang. Bunuh diri itu sudah dari dulu. Dari dulu memang sudah ada banyak kan, ya? Tapi orang tidak pernah ada perhatian. Saya ngomong juga tidak ada perhatian. Bahkan yang muncul di data tuh realita justru bisa lebih banyak. Iya. Gitu, Bu. Iya. Yang menyebabkan mereka seperti ini karena orang tua sibuk cari uang untuk mendidik anak. Tidak pernah berpikir ini anak adalah sebagai tim. Bisa diajak, walaupun dia kecil bisa dengan dia tidur lelap, itu pun juga membuat kita bisa bekerja kan. Selama ini orang tua menganggap punya anak itu beban. Sehingga itu harus diam atau kemudian cari pembantu biar pembantu mengurus. Pernahkah berpikir bahwa pembantu-pembantu itu memperkosa anak kita umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Dalam data saya itu kasihan. Ada yang gitu? Oh, anak-anak orang kaya itu kebanyakan mengalami seperti itu. Gila. Jadi anak orang kaya yang menitipkan ke ya, pembantunya. Pembantunya justru yang memperkosa. Ya. Itu sudah saya tulis di koran, tidak ada orang peduli. Masa itu kan Suryani membuat biar orang terkejut.
Ya, ya, bukan data. Buktinya bunuh diri banyak. Nggih. Jangan mengira ini cuma kebetulan. Bunuh diri karena anak-anak yang dia lahirkan yang harusnya baik mendapatkan pendidikan, mendapat pendidikan kekerasan, tidak ada keberanian atau ketakutan dan sebagainya. Harusnya pemerintah cepat mengambil sikap. Di Banjar-Banjar jangan cuma sibuk upacara. Bukan saya anti upacara. Nggih. Tetapi bisakah anak itu dilibatkan dalam membuat canang dan diberikan uang dan sebagainya, bukan sebagai pekerja, tapi dia di sana akan mendapatkan kasih sayang. Ada pinter, sudah bagus. Tadi dia tidak main-main, tetapi dia dapat uang. Ya. Yes, yang lainnya adalah orang tua yang terutama yang punya uang cukup memberikan perawatkah atau babysitter dan sebagainya, bangga dengan itu, tapi tidak tahu bahwa mata anaknya merindukan kasih sayang ibu bapaknya. Malamnya tidak pernah cerita, malamnya tidak pernah didekap dan sebagainya. Berarti, anggaplah kalau sudah kadung mindset orang tua anak di Bali seperti ini, bahkan di luar Bali. Misalnya mereka sudah kadung sibuk menyempatkan waktu di malam hari itu, apakah tidak cukup, Bu? Ya, misalnya. Asal ada waktu, anak itu cukup kok bisa. Oh, gitu. Dia tidak harus pagi hari. Tidak harus full time kan gitu. Jadi dengan malamnya dia bekerja, membantu, dia bercerita sama anaknya, itu masuk di dalam murimnya. Misalnya ajak makan bersama. Di Bali kan tidak makan bersama. Iya, tradisi. Megibung ada, itu kan tradisi. Itu harusnya bukan kebiasaan kan? Itu harusnya ditanamkan sebagai kebiasaan di rumah. Saya tidak hanya teori, boleh baca, lihat anak saya 6 anak tiap tahun. Dan semua jadi orang bukan karena saya. Dia itu belajar dan kemudian dari main basket dia bisa menjadi sarjana dan sebagainya. Dan sekarang menurun ke anak-anaknya. Kalau di Bali kan kalau makan itu satunya di dapur, satunya di kamar, satunya di balai dauh, satunya beledlot gitu. Nah, padahal di Bali kan diajari megibung. Kenapa hanya di upacara megibung? Itu ajaran dari Tuhan bahwa megibung itulah yang harusnya dipraktekkan di rumah. Itu sebenarnya pesan leluhurnya kan gitu ya, leluhur kita di Bali. Terapkanlah ini dalam keseharianmu. Tapi sehingga sebelum kita makan aturan sama betara semua baru kita makan. Kan gitu. Nah, sehingga beliau itu mendoakan kita. Kita ingat sama leluhur kita yang meninggal, kita ingat sama ini, tapi kok tidak bisa ingat dengan anak yang akan menjadi penerus kita. Sampai rindu kasih sayang ibu bapaknya, ya akhirnya tetangga, pelacur, dan sebagainya. Nah, dari mental-mental yang gangguan mental yang pernah ibu alami atau pernah ibu tangani, mereka yang gangguan mental atau sampai bunuh diri ini sebenarnya akar masalahnya di keluarga mereka atau di luar keluarga mereka sebenarnya? Akar masalahnya di keluarga mereka. Waktu dia dibuat, waktu di dalam kandungan, waktu dibesarkan 10 tahun pertama. Dan kemudian ini merembet waktu dia di sekolah. Karena di rumah ketakutan, di sekolah pun dia ketakutan. Dan akhirnya dibully oleh teman-temannya dan sebagainya. Jangan salahkan sekolah. Orang tua tidak cuma, sudah sekolah cukup. Pernahkah dia bercerita sama anaknya, ngobrol, makan bersama? Kenapa dengan tamu kita servis bagus luar biasa? Coba lihat tamu-tamu, kan kita servis, makan bersama. Tapi kenapa tidak di rumah? Nah, apa yang menyebabkan dalam keluarga itu ada gapnya itu sebuah keluarga? Apa karena mindset orang tuanya kadang mendidik seperti itu atau karena orang Bali berpikir dengan uang dia bisa membesarkan, cuma uang aja. Sehingga dengan anaknya diberikan HP, anaknya diberikan kamera dan sebagainya, dia berikan itu, carikan guru les. Lupa bahwa anak itu memerlukan kedekatan dengan ibu bapak itu, sehingga nanti dia menikah, memori waktu dia dibesarkan ibu bapaknya akan dia tularkan.
Oke, oke, oke. Jadi kalau punya mantu sekarang tidak hirau dengan anaknya, itu berarti waktu dia kecil pun juga dia tidak dihiraukan, itu bersambung terus karma Menurut pala. kalau memang itu akarnya Bu, wih, akan parah ini ke depannya. Karena kan semakin teknologi semakin canggih, ada teknologi video call. Cukup dengan HP bisa jarak jauh bisa kita lihat wajah anak. Apalagi orang Bali suka kerja di kapal pesiar. Ada Nah, apalagi suami kerja istri, pesiar kapal kan tidak pesiar, pernah ada di rumahnya kan. anaknya ditaruh, oh kasih susu formula aja nanti saya VC-VC ya gitu. Tapi di memori anak kan tidak ada ibu bapaknya nanti. Dia pun akan melanjutkan begitu. Iya, 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 iya. Nah, ini sebenarnya sudah lama, buku sudah ada semuanya yang saya buat itu. Tapi adakah yang membaca? Iya, 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 iya. Orang Bali tidak senang membaca. Betul, betul. Kemudian kalau kita berikan teori-teori, ibu hanya teori Saja. Padahal Tetapi setelah punya masalah baru konsultasi datang. sudah dalam keadaan sudah tidak bisa diperbaiki. Tidak berdaya gitulah, sudah tidak bisa diperbaiki. Ya walaupun kita bisa perbaiki, tapi kan harus bayar mahal. Kalau kita memorinya diperbaiki, betul, 50 juta. Iya. Sebab saya tidak main-main. Oh, kalau misalnya ada Memperbaiki memori itu. gangguan memori itu 50 juta biayanya. Ya, saya gunakan untuk apa? Untuk memperbaiki, membantu mereka yang gangguan jiwa di Bali. Siapa yang membiayai? Pemerintah mau membiayai. Relawan saya. Oh, itu dana untuk Saya gunakan untuk relawan saya, relawan Suryani Suryani Institute Nika Bu, bukan yang, untuk saya. Yang menangani orang-orang di Pasung. Iya. Okay. Ada enggak bantuan dari pemerintah? Enggak ada. Sampai saat ini enggak ada sama sekali. Enggak ada. Mereka adalah korban dari apa yang kita bicarakan ini. Nah, apakah kita biarkan orang Bali begini? Coba lihat di rumah tangga, hampir sebagian besar ribut saja atau tidak ada di rumah atau di mana. Atau bapaknya cari yang lain, ibunya cari yang lain, dan anaknya akan meniru. Ini pekerjaan yang tidak mudah karena sudah berapa puluh tahun kejadian ini. Apa yang menyebab karakter orang Bali itu ya berbeda ya? Kira-kira Bu, secara keluarga mungkin gitu. Ya karena mereka melihat uang itu yang menentukan semuanya. Uang menentukan. Ya karena itu kan yang tanpa uang apa di luar orang Bali tidak seperti itu? Beda ya. Beda psikologis. Kalau bukan orang Bali beda. Nggak, hampir semua demikian. Tetapi di sini kan kalau anak-anak waktu kecil sudah melihat ibu di mana, ibu sedang cari uang kan. Oh. Tidak pelajaran, tetapi ini terjadi. Kan dia di keluarga sepi kan. Anak bermain sendiri, kalau ada kakeknya ya, kalau tidak sendiri dan sebagainya. Apalagi keluarga berencana sudah dibunuh-bunuh semua anaknya. Dan roh-roh ini tidak diam. Kok dia aja dianggap anak, saya juga anaknya, kok tidak dihiraukan. Nah, ini pekerjaan besar orang Bali sebenarnya, pemerintah terutama, bukan hanya untuk pamer untuk tamu saja, luar biasa. Ini kan semua fokusnya bagaimana mendatangkan tamu sebanyak-banyaknya kan. Tapi pernahkah berpikir bagaimana orang di Banjar itu? Kalau dia tidak datang, hukum Banjar. Betul, anak tidak ada yang ngurus karena tidak ada siapa. Harus dia saja. Ya akhirnya dititip sama dadongnya, kakeknya. Ya, tapi dadongnya sudah tua, gimana? Mungkin psikologis itu yang membuat mindset orang Bali ini agak. Ya dari dulu saya sudah ngomong. Ada enggak dengar buku saya sudah buat lengkap sudah. Ada yang membaca kan. Sehingga kami tidak bisa nerbitkan lagi, enggak punya uang kan. Yang datang adalah minta-minta saja. Betul. Berarti pekerjaan yang besar tidak bisa diselesaikan satu, harusnya dari guru TK, SD, SMP itu dibenahi juga, gurunya diterapi juga. Karena kalau tidak diterapi ya sama saja, dia kan mengalami hal yang sama waktu kecil. Pekerjaan besar. Berarti termasuk tradisi kita yang
karya-karya odalan yang besar-besar ini kan ada Ibu tadi menyatakan ada faktor salah satu penyebabnya, tapi bukan karyanya tapi ego yang membuat karyanya itu kan gitu maksudnya. Oh, yang seharusnya bisa dua dibuat 10 gitu kan. Boleh begitu karena turis ini, tetapi kan harus dipikirkan juga bagaimana kondisi Ya. warga kita. Jadi saya tidak setuju bahwa ini dihentikan karena ini apa Emang harus dilanjutkan iya. tradisinya kan. Tetapi bagaimana mengatur keluarga? Kerjasama guru TK, guru SD, guru SMP, kemudian dengan di Banjar dan sebagainya itu kerjasama ini yang perlu. Karena kalau seperti tadi ini harus dibuat semua begini, tidak mungkin lah. Ya. Karena sekarang semua orang, saya tidak ada siapa. Karena kan kebanyakan mereka cuma berdua dulu. Kalau dulu kan sampai 6, seperti saudara saya 6, nanti Misan Mindonnya datang membantu. Sekarang untuk dibantu oleh Misan Mindon kan tidak mungkin. Nggih. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita di Banjar dan sebagainya. Itu yang perlu dibicarakan di Banjar. Membantu saudara sesama saudara. Nggih. Tapi justru yang datang adalah pembantu dari Madura, pembantu dari Jawa. Adat kita sudah akan hilang. Oke. Banyak hal yang perlu secepatnya dilakukan kalau kita ingin Bali ini tetap damai dan memberikan energi yang menyejukkan. Oke, siap. Nah, yang paling urgent berarti menurut Ibu mulainya dari mana? Dari keluarga. Dari keluarga masing-masing berarti. Ya. Bagaimana Banjar itu memikirkan ini juga supaya jangan semua diharuskan kerja ini biar kelihatan dari di luar Banjar ini hebat waktu ngaben yang waktu ini hebat bersama, lupa dengan keluarga. Betul. Bukan saya anti upacara, tetap harus, tapi bagaimana keluarga bisa dilibatkan. Betul. Ini pekerjaan besar yang harus secepatnya. Harusnya kita duduk bersama. Psikiater harus ada, psikolog harus ada, kemudian kalian Banjar dan sebagainya. Cobalah duduk bersama. Kalau gubernur mau mengambil sikap cepat. Kalau Ibu melihat pemerintah kita lebih ada nggak keseriusan dalam memperbaiki, atau mungkin niatnya ada tapi dia tidak punya anggaran, atau memang niatnya memang tidak ada gitu? Tidak ada pemikiran itu. Pemikiran yang ada adalah bagaimana Jakarta bisa tidak menerima mereka. Itu aja. Maksudnya Jakarta bisa menerima mereka? Mereka ini kan hubungan dalam pemerintahan aja kan gitu. Oke. Tapi memikirkan ini, kenapa tidak dikerjakan bersama? Undang kita yang ini. Supaya jangan itu pekerjaan psikiater, pekerjaan psikolog, pekerjaan ini semua merasa itu pekerjaannya masing-masing, tapi kita tidak bisa bekerja sama. Kita harus bisa mendidik orang tua, anak-anak muda yang akan menikah sekarang, atau bagaimana membuat anak-anak muda tidak hubungan seks. Terlalu kecil hubungan seks. Umur 4 tahun pasien saya sudah hubungan seks. Ada yang 4 tahun? Oh iya, ada 2 tahun lagi dibawa oleh pembantu. Dibawa, diajak tidur, ternyata hubungan seks. Karena orang tuanya bukan orang miskin, pengusaha-pengusaha. Berarti maksudnya 2 tahun 4 tahun itu yang ceweknya itu ya? Anaknya. Oke. Ya inilah situasi. Ini kan tidak pernah dibongkar. Ya. Saya dibilang ini memperlihatkan kebusukan di situasi di Bali, bukan kebusukan. Tapi ini banyak masalah yang terjadi besar. begitu. Banyak yang terjadi begitu. Ya, itu berapa, coba lihat orang yang bunuh diri berapa itu. Berarti ini dalam trauma dia masa kecil itu terbawa ke alam bawah sadarnya sampai muda. Nah, itu juga bisa berpotensi menjadi penyebab bunuh diri ya, Bu. Penyebab bunuh diri, kemudian penyebab memperkosa orang dan sebagainya. Memperkosa orang pun Iya. ada
Iya Balas kan dendam gitu maksudnya. mempengaruhi karena dilihat waktu kecil dia bapaknya misalnya dengan pembantu begitu anak laki gitu, oh itu yang enak dan sebagainya. Oh, oke 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 oke. Jadi ini keadaan di rumah tangga itu. Karena semua sibuk dengan pariwisata. Sibuk Ya, dengan ya, ya, bagaimana ya. membuat Banjar itu wah. Ada kaitan dengan politik juga itu. Ya. Ya nanti Aduh. akhirnya pembicaraan kita ya dianggap ini Suryani ini membongkar semua masalah. Saya tidak membongkar, ini kenyataan. Ya, 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 ya. Kalau Lebih baik. dilihat dari buku saya baru melihat wih, setiap minggu ada orang bunuh diri. Dari dulu kan, tapi ada enggak memikirkan. Cuma diam saja. Pemerintah juga enggak mau memikirkan. Tidak pernah kita diundang untuk ngobrol atau apa. Nah, itu tadi yang heran kan, Bu. Padahal edukasi sudah dilakukan. Nah, terus kenapa ya masih ada orang bunuh diri? Itu orang bunuh diri akan melakukan sampai tindakan itu ketika dia sudah mencapai titik pemikiran atau psikologis yang seperti apa gitu mungkin. Ada nggak penelitiannya? Ya semuanya itu dia bunuh diri itu karena memang ingin mengakhiri. Pokoknya udah mumet, tidak ada gini gitu ya. Dia merasakan hal itu padahal Dia merasa tidak berharga untuk apa dan kemudian dia ingin mencari biar ibunya puas dan sebagainya. oh. Jadi banyak faktor yang membuat dia bunuh diri. Ada yang mungkin Tapi saya sudah membuat buku. Ada enggak yang membaca? Kalau ada orang membaca ini hidup, bukunya Ibu ya. iya, tahun berapa itu Bapak? Hidup Bahagia. Ini tahun berapa ini, Bu? 2000 kapan ini? Mana 18. ini? 2000 berapa, Bu? 18. 18 ya. Oke. Ini berarti diulas Itu tentang dulu kan masuk di koran-koran ini. Sudah masuk di koran Bali Pos sama Nusa itu kan dimuat semua. Ya. Karena Tapi orang tidak pernah peduli tidak kan. suka membaca kan orang, Bu. Jadi memang dalam era sekarang ini memang edukasi lebih ke video-video seperti inilah. Mungkin tidak semua yang hobi Senang seperti membaca. Tiang gitu. Kalau Tiang masih senang membaca. Tapi kan tidak perlu dengan membaca, dengar di koran, Ya, di radio atau teman-teman cerita, baca di koran kan ada tiap hari ada. Iya. Tapi ada enggak terpikir atau mendengar keluhan teman itu coba waktu Covid ini aja berapa orang mengeluh tidak bisa ini bunuh diri dan sebagainya. Nah, harusnya kan ada tempat pertemuan Banjar-Banjar enggak memikirkan itu, selalu memikirkan ada upacara ini dan sebagainya. Jadi memang tidak terpikir tentang manusia karena menganggap membuat manusia itu gampang. Oh, Ya kan buktinya mati ya sudah dan gitu. gitu nih. Padahal membesarkan anak dari dalam kandungan sampai dia besar itu berapa biaya keluar. Energi berapa enggak pernah dipikirkan. Ya. Salah satu pencegahannya ya berarti dengan itu tadi, Bu ya. 0 sampai 10 tahun itu ya. Di sana harus ada waktu bercerita, memperlihatkan bagaimana orang berani menghadapi tantangan. Guru TK harusnya ada waktu bercerita juga. Guru SD juga jangan mengajar saja. Di tangan mereka sebenarnya guru-guru itu. Jadi saya ingat waktu SD itu bagaimana guru cerita di Cina orang itu berani menghadapi perang. Kita waktu kecil sudah dapat cerita-cerita begitu dari guru. Guru ada waktu untuk bercerita. Tapi sekarang mana? Ya. Untuk pelajarannya saja harus sudah dilengkapi selesai. Selesai dah ini. Selesai gitu ya. Nggak ada. Oke. Nah, jadi bagaimana mengetuk keterpanggilan seluruh masyarakat Bali dengan situasi begini. Bunuh diri begitu banyak padahal waktu membuatnya dalam kandungan biaya berapa itu keluar, waktu berapa. Sia-sia jadinya ya. Iya. Sehingga sampai Tuhan berpikir kenapa digugurkan. Begitu sudah dibantu biar anak ini menjadi penerus dan sebagainya. Kan demikian mereka di sorga. Makanya orang bunuh diri itu
katanya langsung terjun ke alam setan gitu, tidak bisa, artinya artinya di alam yang paling bawah gitu katanya Bu ya, berarti yang baca-baca buku spiritual lah. Ya, dimanapun itu semua mengerikan kan gitu. Tidak ada yang seenak di hidup ini, tapi mereka di sini aja merasa ngeri, apalagi nanti di tempat lain. Berarti orang yang punya mental sudah ciri-ciri bunuh diri ini, orang yang akan bunuh ada ciri-cirinya nggak Bu? Ada, dia sering mengeluh, bengong, dan kemudian merasa tidak nyaman. Nah, itu harusnya cepat didekati, pandangannya jauh. Itu nanti tanpa sadar dia ngambil sikap. Berarti kalau kita melihat teman atau anak sering bengong atau Sendiri, tidak berani kemana dan sebagainya, itu juga perlu menjadi perhatian. Apalagi nanti dengar di sekolah dibully, kan banyak temannya kalau gemuk anak itu dibully, kalau tinggi juga dibully. Ya seperti saya aja dulu tinggi, tajok, waktu kurus jalan langkung dan sebagainya. Luar biasa memang pembulian waktu kecil. Kecil itu kan memang. Untungnya saya banyak membaca, kalau enggak mungkin terpengaruh juga. Nah, karena guru mengajarkan waktu itu banyak membaca. Bung Karno hebat karena banyak membaca. Guru SD loh ya, cerita begitu. Ya, terpengaruh sehingga saya ingin sama teman-teman sudah, kamu berapa baca? Kamu berapa? Itu kita lakukan. Tapi sekarang mana ada anak membaca? HP saja. Sekarang integritas gurunya menurut saya kurang. Sekolah jangan main HP itu, dengerin gitu, tapi gurunya gini. Ya. Oke, mungkin integritas orang tua dan guru juga perlu Nanti guru mengatakan kok kami disalahkan. Gitu. Padahal sebenarnya kalau dia tahu murid itu paling percaya pada gurunya daripada orang tuanya kan. Guru nyuruh begini gitu. Karena murid-murid itu, murid SD, TK itu sangat percaya. Kalau SMP mulai dah. Logika jalan. Siap. Mungkin ada lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan seputar pencegahan bunuh diri atau mungkin penyebab yang mungkin perlu diketahui oleh publik nih Bu. Saya berharap kalau melihat anak-anak kita itu bengong, kemudian seperti matanya jauh, tidak mau ngomong atau ketakutan, cobalah dekati, ajak ngobrol. Ya, dan kemudian kalau sulit, kalau mau datang silakan ke setiap Sabtu di Narigraha kita punya pertemuan Kadarkum, kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat, jam 9 sampai jam 11 tanpa dipungut biaya. Itu salah satu cara. Yang kedua, kalau anak sudah bengang-bengong itu cobalah ajak ngobrol, ajak keluar atau kemana atau menyanyi dan sebagainya. Setelah dekat, tanya ada apa. Kita sebagai orang tua, jangan sebagai guru, sebagai teman, turunkan derajat Anda. Ibu sayang sama kamu, cinta kamu, cantik, kamu belajar menyanjung. Orang Bali itu susah sekali menyanjung. Jarang menyanjung anaknya. Kenapa orang Bali itu karakternya susah menyanjung? Karena dari kecil tidak dia bisa memuji gitu ya. Makanya dia heran gitu. Maka kenapa begitu Bu ya? Ya karena tidak pernah diajarkan, ibunya tidak pernah menyanjung, ya kan seperti guru juga jarang menyanjung, ya seperti kehidupan seperti itu. Mulailah dari guru TK, usahakan menyanjung. Oh bagus, cantik gitu. Ini jarang sekali. Jadi guru juga sangat besar. Dari guru sampai SMP itu kita berharap sekali-sekali guru-guru dibekali hal ini. Sehingga tidak lagi orang Bali itu banyak bunuh diri. Siap. Nggih, sukses semua nih Ibu atas sharingnya yang mungkin Ibu Suryani ini karena sering dulu tampil di televisi, di koran, dan sudah dianggap tokoh yang berpengaruh lah di Bali. Makanya dia undang Ibu ke sini, meskipun banyak tokoh-tokoh psikolog kan biar bisalah sedikit mengedukasi masyarakat
melalui podcast yang siapa tahu bisa mengurangi atau mencegah setidaknya satu orang, ya jangan usah banyak-banyak, bisa mencegah satu orang bunuh diri, itu kan sudah kita menyelamatkan hidup orang gitu kan Bu. Nggih, sukses semua niki atas waktunya. Dan terima Sudah kasih berkunjung ke karena sini. Nggih. saya sudah tua begini masih diundang, sehingga memberikan masukan pada teman-teman, jangan merasa tua itu tetap akan berguna. Kemarin dia berpikir Bu, waduh Ibu Suryani 80 mau bisa ya ke studio, bisa jalan ibunya ya gitu. Oh ternyata masih bisa ya Bu, masih segar ternyata. Nah, Hebat mudah-mudahan ini. semua orang Bali Ya, merasa ya, Astungkarna walaupun tua kita tetap berguna demi untuk Siap, balik ke siap, depan. siap. Ya, oke Bu, kita tutup. Matur Om Santi Santi, Santi, Santi. Oh.